wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Rabbis rohli sodori wa yassiril amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, saya muliakan Dewan Penguji, yang maha terpelajar, maha guru, Bapak Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas selaku Ketua Dewan Penguji, juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang maha terpelajar, maha guru, Bapak Profesor Dr. Samsu Alam, SE, MSI, selaku penguji eksternal. Yang maha terpelajar, maha guru, Ibu Dr. Haja Yuspiani MPD, selaku penguji pertama. Yang maha terpelajar, Bapak Dr. Samsari MPD, selaku penguji ketiga. Yang maha terpelajar, Bapak Dr. Haji Abdurrahman Sakka LC MPD, selaku penguji kedua. Yang maha terpelajar, maha guru, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yaumi MHum MA, selaku promotor. Yang maha terpelajar dan maha guru, Bapak Profesor Dr. Haji Sahrudin Usman MPD, selaku kopromotor pertama. Yang maha terpelajar, maha guru, Bapak Profesor Dr. Umar Sulaiman MPD, selaku kopromotor kedua. Dan yang saya hormati, saya muliakan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Bapak Kapten Rudi Sutanto MPD, beserta tim manajemen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Juga yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu, saudara-saudara, teman, sahabat, adik-adik, wabil khusus anak-anakku semua, taruna-taruni, perwira siswa Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, baik yang mengikuti secara langsung offline maupun yang sedang mengikuti melalui online via Zoom. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan hasil penelitian yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Membangun Budaya Akademik Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis konsep dan urgensi karakter bagi taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Kedua, menganalisis faktor pendukung dan penghambat untuk membangun budaya akademik taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Yang ketiga, menganalisis strategi pembentukan budaya karakter bagi taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer terdiri atas wawancara dengan informan, hasil observasi di lapangan, dan data-data dokumentasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan adalah teknik reduksi data, supply data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan atau credibility. Adapun hasil dari penelitian ini meliputi 3 hal. Yang pertama, urgensi pembentukan karakter terletak pada kebutuhan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki moralitas dan etika kerja yang tinggi. Karena hal inilah yang dengan lingkungan kerjanya yang kita ketahui sangat dinamis dan juga sangat berisiko tinggi.
juga akan kesulitan untuk menjaga keamanan dan keselamatan serta efektivitas pengoperasian kapal. Yang kedua, faktor pendukung untuk membangun budaya akademik Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Dalam hal ini adanya dukungan dari lembaga pendidikan, fasilitas yang sangat memadai, serta keberadaan kurikulum yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai akademik serta untuk mengembangkan karakter taruna. Ketiga, strategi pembentukan budaya merupakan landasan utama untuk membangun budaya akademik Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Adapun implikasi dari penelitian ini, menegaskan bahwa pentingnya pendidikan karakter untuk membangun budaya akademik Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Oleh sebab itu, institusi perlu mengembangkan, memperkuat kebijakan untuk mendukung integritas penyelenggaraan pendidikan karakter ke dalam kurikulum yang didesain, yang dirancang di berbagai program pembelajaran, serta secara terus-menerus melakukan pengawasan, pengecekan, dan juga mengevaluasi dari kebijakan tersebut. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Baik, kita memasuki babak pengajuan pertanyaan yang diawali oleh penanya pertama, Bapak Dr. Samhari Ampuri. Kepada beliau disilakan dengan waktu dialog 7 menit. Baik, terima kasih banyak Bapak pimpinan sidang yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Penguji, promotor dan kopromotor serta yang hadir ruang promosi ini, terkhusus Indus Pak Agus Salim. Saya melihat mimik dan pembawaan Pak Agus Salim sejak berdiri di podium itu, lutut sepertinya bergoyang. Saya mau tanya dulu Pak Agus Salim sebelum saya ke inti pertanyaan saya. Masih ingat nama istri Pak Agus Salim? Ya, alhamdulillah, insya Allah masih ingat, Prof. Oh, nah, itu biasanya lupa kalau kita sudah ada di medan promosi seperti ini. Baik, membaca disertasi Pak Agus Salim ini terkait dengan fenomena perkembangan bangsa kita. Sampai pada hari ini isu yang mengglobal di Indonesia itu tentang krisis karakter. Penelitian Pak Agus Salim ini di PIP Makassar itu tentang pembudayaan budaya akademik. Sebenarnya kalau di perguruan tinggi, budaya positif itu kita harus bangun dari seluruh sektor untuk menciptakan karakter. Nah, PIP ini sebagai lembaga perguruan tinggi yang di dalam kurikulumnya itu sudah tersusun bagaimana pendidikan kedisiplinan, pendidikan karakter. Pertanyaan pertama buat Pak Agus Salim, masih pentingkah karakter ini diteliti, sementara di PIP ini saya baca berdasarkan data-data yang ada di temuan penelitian ini itu sudah dikemas di dalam kurikulum yang ada di PIP Makassar. Silakan Pak Agus Salim. Baik, jawabannya sangat penting. Karena kenapa? Melihat tantangan ke depan, khususnya di sektor maritim, semakin selektif, semakin high risk, tantangan bukan hanya dari sisi equipment, tapi juga dari sisi sumber daya manusia. Saya ingatkan bahwa pendidikan kepelautan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga banyak negara di negara-negara yang lain. Sekalipun Indonesia saat ini menduduki posisi kelima dari jumlah pelaut di dunia. Tapi namun demikian bahwa kalau kita melihat jumlah pelaut di dunia, Indonesia masih memposisikan dirinya di urutan kelima. Sementara kita tahu negara kepulauan kita, negara maritim yang terdiri banyak pulau, sehingga
Itulah yang mendasari kenapa pendidikan karakter harus selalu terus-menerus, bahkan harus ditingkatkan pola bagaimana strategi, model, dan teknis pelaksanaannya. Karena tanpa karakter yang kokoh tadi saya katakan akan kesulitan untuk bagaimana mengoperasikan kapal atau bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Demikian, Prof. Baik. Yang kedua, Agus Salim, ini terkait dengan implementasi di ruang-ruang akademik di PIP. Apakah misalnya jika ada taruna atau taruni tidak mengutamakan karakter, apakah itu di kegiatan pembelajaran ataukah di kegiatan keseharian di dalam lingkungan PIP, berdampak pada prestasi akademis mahasiswa, ataukah ada aturan-aturan yang harus diterapkan jika ada mahasiswa yang tidak menerapkan karakter tersebut? Karena dalam data ini saya lihat itu dikutip bahwa fenomena yang ada di PP Makassar itu tentang penerapan sistem pembelajaran yang utama itu adalah penanaman nilai karakter. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan pendidikan karakter yang dilaksanakan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, ada dua sisi. Satu sisi adalah bagaimana penanaman akademik dan juga bagaimana penanaman kedisiplinan. Ada dua hal yang berbeda tadi jadi satu. Jadi penilaian untuk taruni di Politeknik Ilmu Pelayaran ini, dari satu sisi bagaimana akademiknya, tentu memiliki ada nilai-nilai tertentu yang diberikan tentang akademiknya. Lagi kemudian untuk kesehariannya, kedisiplinannya, bagaimana tata keramanya, bagaimana kegiatan sehari-hari, kedisiplinannya itu juga mendapatkan penilaian. Bahkan ketika ada pelanggaran-pelanggaran dan yang sudah ada disebut dengan peraturan harian sifat tetap di kampus, misalnya ada pelanggaran meninggalkan kampus tanpa izin atau tidak masuk makan bersama, makan siang, makan pagi, makan sore, dan juga jika tidak melakukan pembelajaran di kelas secara bersama-samaan, tidak tepat waktu, maka itu juga ada sanksi-sanksi tersendiri. Sehingga akumulasi keduanya bukan hanya pintar dalam akademik, tapi juga harus punya moral yang baik, sehingga nanti kemudian kedua-duanya harus muncul sebagai karakter yang baik untuk diimplementasikan di kapal, dalam hal ini di lapangan. Terima kasih, Prof. Baik, terakhir Pak Agus Salim, karena ini 7 menit. Saya ingin Pak Agus Salim memiliki satu kata kunci yang dapat diterapkan di PIP ini agar semakin diutamakan pendidikan karakter. Mungkin karena ini ajang promosi, ada Pak Direktur di sini. Apa kira-kira kata kunci dari disertasi ini yang dapat diimplementasikan di PIP Makassar? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dari hasil penelitian ini kami melihat, tentu tadi saya katakan adalah ada faktor pendukung dan penghambat. Hampir sulit saya mengatakan penghambatnya di mana, tetapi karena dari segi sarana prasarana pembelajaran dan begitu besar pengawasan sekian lama, ada 2 dekade terakhir ini, hampir dikatakan kekerasan itu sudah tidak ada di pandangan mata. Artinya apa? Ada peningkatan dari segi fasilitas sarana prasarana yang ada. Namun saya ingatkan bahwa tantangan ke depan tidak sederhana. Artinya apa? Harus ditingkatkan karakter manusia pelaut. Artinya apa? Kalau kita kuat, orang lain lebih kuat. Kita pintar, bangsa-bangsa lain lebih pintar. Karena apa? Karena mereka melakukan terus-menerus pertumbuhan jiwa dan raganya, sehingga dapat menguasai secara universal. Yang saya katakan tadi bahwa hampir saya tidak menemukan bahwa apa penghambatnya, bahwa itu hanya sekian 0%, tetapi sekali lagi saya katakan, untuk tetap eksis dan bersaing secara global, maka tidak ada cara lain. Harus kita tambahkan metode-metode dan strategi-strategi untuk khusus pada ekstrakurikuler. Dalam hal ini jangan dikatakan bahwa ekstrakurikuler itu terpisah dengan pembelajaran, tidak. Tetapi bagaimana pola pembinaan pendidikan karakter yang berbasis dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga keseluruhan kegiatannya itu dapat dikatakan bagaimana menginduksi keseluruhan jiwanya dalam karakter-karakter yang baik. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Salim, Bapak Pimpinan Sidang yang terhormat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita persilahkan kepada penguji kedua, Bapak Dr. Haji Abdul Rahman Saka, LC MPD. Kepada beliau disilahkan dengan waktu dialog 7 menit. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah wa ba'd. Yang saya hormati pimpinan sidang sekaligus Direktur Pasca Sarjana UIN Laut Makassar, Al-Mukarram Profesor Dr. H. Abusani Ilyas Semage. Yang saya hormati Dewan Munafis, khususnya penguji eksternal hari ini, Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Syamsul Alam MSc. Saya hormati, saya banggakan para tamu, secara khusus Direktur PIP dan rombongannya. Ini luar biasa ini. Hijau apa itu, biru apa itu? Biru laut. Pokoknya biru lah. Dan Bapak Ibu, katanya banyak taruna di belakang yang hadir mengikuti promosi doktor atau ujian terbuka Promovendos Pak Syamsul Alam. Dan yang saya banggakan, Pak Syamsul Alam selaku mahasiswa program studi dirasa Islamia, program doktor konsentrasi pendidikan dan keguruan. Tadi luar biasa salamnya dan mukadimahnya. Ini kayaknya kayak suasana mau khutbah Idul Adha besok. Sila mantap pembukanya ini Pak Syamsul Alam. Iya, luar biasa. Izinkan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Prof. Vendus mengatakan bahwa pembentukan karakter bagi taruna di PP itu sangat urgen, gitu ya. Ini terkait tentang output atau lulusan nantinya, supaya lulusan itu bukan hanya memiliki kompetensi secara teknis tapi memiliki moralitas, gitu ya. Tapi saya spesifikkan dalam hal karakter Islam. Bisa tidak digambarkan hubungan antara karakter dengan akhlak? Coba silakan. Terima kasih, Prof. Terkait bagaimana menggambarkan, memahami antara akhlak dan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani karasein, yang bermakna menajamkan, menghalau arus, dan mengukir. Tapi tidak punya akar kata, tunggal di situ. Sementara akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak jamak dari khuluq. Khuluq bermakna menunjukkan kepribadian, perilaku, dan karakter itu sendiri pada seorang. Akhlak berakar kata dari kholaqo. Kholaqo artinya menciptakan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan manusia berikut dengan karakternya, perilakunya, sifatnya, budi pekertinya, dan seterusnya. Ada beberapa gambaran tentang akhlak. Nah, namun ada beberapa tingkat tentang akhlak. Yang pertama disebut dengan akhlakul masmumah. Kemudian ada akhlakul masmudah, dan yang terakhir adalah akhlakul karimah. Nah, beberapa filsuf Islam di abad-abad 11, 12, 13, katakanlah Imam Al-Ghazali pada abad 11, menggambarkan tentang akhlak bahwa bagaimana meraih akhlak adalah dengan melakukan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan termasuk dalam ritual spiritual itu betul-betul berfokus pada pembersihan hati dan jiwa. Oke, saya potong Pak Agus. Yeah. Jadi kira-kira karakter itu bagian dari akhlak atau akhlak bagian dari karakter? Akhlak bagian dari karakter, bagian dari akhlak. Karakter bagian dari akhlak. Jadi Yeah. akhlak lebih ya. Lebih universal ya. Yeah. Kalau di hadis bahwa Rasulullah itu memiliki khuluqun azim, akhlak yang agung ya.
Oke, jika itu adalah bagian dari akhlak, begini. Salah satu terminologi akhlak yang saya suka adalah akhlak itu adalah nilai kemuliaan yang dihasilkan dari aktivitas ibadah. Oke ya. Jadi nilai kemuliaan yang dihasilkan dari aktivitas ibadah. Lalu ada 4 hal itu yang membentuk akhlak sekaligus membentuk karakter itu. Yang pertama pembiasaan, yang kedua keteladanan, yang ketiga lingkungan. Nah, mungkin ketika taruna diasramakan, tiga-tiganya ini terimplementasi. Di situ ada pembiasaan, ada keteladanan dari dosen pembinanya, pengasuhnya, dan seterusnya, dan juga lingkungannya, karena dibantu lingkungan. Dan yang ketiga olah jiwa, yang keempat olah jiwa ya, itu 4 itu. Tapi kira-kira kekuatannya ini setelah taruna nanti, ini kan output kan. Nah, setelah dia berlayar nanti, apakah akhlak ini masih kuat enggak? Karakter masih kuat enggak dimiliki oleh taruna, kira-kira gitu. Singkat, kira-kira masih kuat enggak ini menjaga dirinya ketika dia di kapal yang konon katanya berlayar kadang 2 bulan ya, baru lihat daratan. Nah, kira-kira gimana itu? Menurut Pak Agus sendiri. Siap. Insya Allah masih kuat sepanjang tergantung waktunya, Prof. Oh, gitu. Yang pasti bahwa 4 tahun dibina, 3 tahun di kampus, 1 tahun di laut sebelum graduation, sebelum lulus, itu dengan segala pola pembinaan fisik, mentalnya, dan nilai-nilai rohaninya itu lebih dari cukup. Sehingga pada saat fresh graduate, insya Allah masih terjaga iman dan takwanya. Setelah itu, wallahu alam bisawab. Makasih Pak Agus. Ya, luar biasa. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Movendus ini ada bahasa mencurigakan ini. Setelah itu wallahu a'lam bishawab. Entah kemana rimbanya ini. Baik, berikutnya kita persilakan kepada penguji berikutnya, Ibu Dr. Hajah Yuspiani MPD. Kepada beliau disilakan dengan waktu 7 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. H. Bustani Ilyas, MAG, yang pada siang hari ini juga sebagai Ketua Sidang. Yang terhormat para Dewan Penguji, terkhusus penguji eksternal kita, Bapak Profesor Dr. Samsu Alam MS. Yang terhormat Pak Direktur PIP dan seluruh tamu undangan, dan yang berbahagia keluarga dari Pak Agus Salim. Tadi disebut Pak Samsu Alam. Pak Agus Salim, selamat sudah sampai pada tahapan ini. Sebentar lagi insya Allah. Mungkin besok bisa dipakai dokternya untuk jadi hatib. Semoga. Baik Pak Agus Salim, Anda meneliti terkait dengan pendidikan karakter dalam membangun budaya akademik taruna. Budaya akademik itu adalah seperangkat nilai, norma, sikap, perlakuan yang dilaksanakan secara kontinu, secara terus-menerus dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, kami mau tahu sebenarnya kalau di Taruna PIP ini seperti apa budaya akademiknya? Baik, terima kasih Prof. Budaya akademik adalah suatu sistem atau perangkat yang terdiri dari sikap akademik, nilai-nilai akademik, perilaku dan praktek-praktek akademik yang dilakukan oleh komunitas akademik yang meliputi bukan hanya taruna, tetapi juga ada dosen atau guru dan juga tenaga administrasi. Sikap akademik itu diantaranya adalah kebebasan berpikir dan keterbukaan wawasan, serta mendorong sikap untuk selalu mencari ingin tahu, berinisiatif untuk ingin tahu segala sesuatunya. Kemudian nilai-nilai akademiknya adalah tentu saja memiliki kejujuran atau
ya katakanlah kejujuran dan bagaimana Oke, baik, senantiasa bekerjasama Pak, ya. Pak Agus. Anda selain peneliti, saudara juga adalah tim pengajar di sana. Siap. Apakah Anda melihat ada perubahan signifikan karakter antara taruna baru dengan taruna yang sudah berada lama di PIP tersebut? Baik, Prof. Perbedaan itu jelas pasti ada. Mengapa? Karena sebelum mereka masuk calon taruna yang sebelumnya kita tahu backgroundnya bermacam 1001 background. Baik latar belakang keluarganya, pergaulannya di luar sana begitu majemuk. Sementara kemudian begitu memasuki ruangan kampus, maka segalanya, setiap napasnya, setiap langkahnya itu diatur dalam form yang namanya bagaimana menanamkan nilai karakter, kedisiplinan dan seterusnya. Jadi ketika dia masuk, calon taruna masuk, maka ada tahapan-tahapan pembelajaran. Katakan ada familiarisasi yang disebut dengan masa dasar pembinaan fisik dan mental, itu dalam waktu 3 bulan tanpa harus bisa berkomunikasi dengan pihak luar, termasuk keluarganya. Setelah itu kemudian baru berfokus untuk pembelajaran dan kegiatan-kegiatan keseharian. Pak Agus, dari tadi saya mendengar yang baik-baik saja Anda angkat sebagai seorang peneliti. Sepertinya kurang valid ini hasil penelitian Anda. Beberapa kasus yang saya baca, sekolah taruna itu menunjukkan bahwa sistem hierarki dan senioritas itu cenderung banyak merambah di sana. Baik, Prof. Sebentar. Dan ini yang jauh dari karakter itu, karena kalau sistem yang selalu kita dengar bahwa senior itu selalu benar, tidak ada salahnya senior, sehingga sikap otoritas itu pasti sudah membudaya di sana. Nah sekarang bagaimana strategi dari pimpinan atau PIP ini sehingga jangan sampai kekerasan yang terjadi seperti bullying atau misalkan perpeloncoan, tapi itu dibungkus dengan sikap dibilang disiplin. Tetapi sebenarnya ada bullying di dalamnya. Seperti apa Anda melihat sebagai seorang peneliti ya, bukan sebagai seorang dosen? Baik, terima kasih Prof. Saya ingin menggambarkan dulu bahwa laut itu tidak pernah berubah. Setiap saat dia boleh tenang, boleh goncang, boleh merana, boleh meronta-ronta. Yang berubah sikap manusia dan seluruh sistem pembelajaran bisa berubah dari yang baik ke lebih baik. Laut sekali saya katakan tidak pernah berubah. Sementara yang mau meluncur ke laut ini harus dipersiapkan bagaimana menghadapi segala sesuatu yang bisa terjadi di laut. Termasuk bagaimana menyisir badai, menghalau ombak dan seterusnya. Jadi sesungguhnya bukan kekerasan yang kami terapkan, tetapi bagaimana ketegasan bahwa muncul isu-isu kekerasan itu oknum atau disiplinkan sebenarnya. Apa yang kami lakukan itu bagaimana menanamkan jiwa raga untuk bisa menyelam, bukan tenggelam. Menyelam menelusuri laut yang penuh gelagat dan seterusnya itu, Prof. Terima kasih. Ya. Oke. Pak Direktur, saya hanya mau menyatakan begini. Kalau satu di antara sekian banyak pejabat atau dosennya PIP seperti Pak Agus Salim, ke depan saya kira harus banyak dosennya PIP yang bersama kami di Pasca Sarjana ini. Baik, terima kasih banyak. Selamat. Dan sebagai Ketua Prodi, saya menyampaikan selamat kepada Anda dan ajaklah kawan-kawan Anda ke Pasca Sarjana. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara tidak langsung, Ketua Prodi Dirasa Islamiyah S3 memberikan tanggung jawab kepada Pak Agus untuk mengajak kawannya masuk di Pasca Sarjana. Ya, sekaligus ajang sosialisasi pada kesempatan ini. Baik, terima kasih. Berikutnya kita persilakan kepada penguji eksternal, penguji keempat, Bapak Profesor Dr. Syamsul Alam MS. Kepada beliau diberi kesempatan 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang pertama saya ucapkan selamat ya pada Profendus. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Direktur, Pak Prof. Dr. Bustani,
dan para promotor merangkap penguji Profesor Dr. Muhammad Yaumil, kopromotor Profesor Dr. Hasaruddin Usman, kopromotor Profesor Dr. Umar. Kemudian penguji utama Profesor Dr. Hasim Mardado, Dr. Haja Sufiati dan Dr. Abdul Rahman Saka. Saya sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk menguji. Jadi kalau dilihat dari segi apalagi namanya keilmuan, saya sudah melihat itu dia punya CV. Memang kalau dilihat dari kalau tentara itu dia mulai dari prajurit, ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi jenderal kalau tentara, ya. Kemudian yang kedua, di dalam statistik itu biasa ada kan Bapak lebih barangkali di laut atau di darat. Ya. Jadi statistik itu ada namanya uji beda. Ya, sebentar juga setelah selesai doktor di ini studinya doktor, tentu bisa ada uji beda. Nah, nanti dirasakan mungkin Ibu, ya. Saya punya pertanyaan pertama itu mengenai ini kan tadi sebagai dosen dan penguji apa peneliti. Kalau saya anggap ini disertasi baik, apakah saudara Profendus ini apa Agus ini puas terhadap penelitian? Ya, terima kasih Prof. Istilah puas atau tidak puas tentu saja kami bersandar kepada visi PIP Makassar, di mana visi tersebut adalah menjadi perguruan tinggi pelayaran terdepan dalam pengembangan sumber daya manusia perhubungan dan riset dalam bidang pelayaran. Ada poin penekanan dan riset, sehingga Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar bukan hanya membina, mengajarkan, dan meluluskan, tetapi juga ada hal-hal yang secara kontinuitas melakukan penelitian. Bahkan setiap tahun wajib para dosen, semua dosen untuk melakukan penelitian di berbagai sektor, khususnya di sektor kenautikaan, keteknikaan, dan angkutan laut dan kepelabuhanan. Bahkan bukan sampai di situ, melakukan terobosan penelitian antar lembaga pendidikan di mancanegara, juga di beberapa shipping company di seluruh kawasan dunia. Nah, ini satu tantangan lagi, saya kira ini bagian kecil, bagian dari muncul dari debu ini yang penelitian kami lakukan. Belum selesai, masih banyak. Bahkan ini tantangan kita semua untuk di PIP, bahwa ada data selain daripada dari ITS dengan ICS untuk International Chamber of Shipping dan International Worker Transport and Federation, tentang jumlah pelaut. Ini yang perlu kita pahami, bahwa Kementerian Perhubungan melalui PPID-nya itu mencatat Januari 2004 bahwa ada 150.000 pelaut Indonesia. Dan hebatnya dari 1.450.000 itu ada 45.000 pelaut wanita. Artinya apa? Kemudian kita melihat jumlah pelaut di dunia yang sekarang on board di atas kapal, baik itu kapal internasional maupun kapal lokal, itu jumlahnya kurang lebih menurut data dari ITS adalah 1.850.000 pelaut seluruh warga negara dunia. Dan jumlah pelaut Indonesia yang eksis di sana secara internasional itu hanya 400.000. Sementara kita memiliki 1 juta lebih. Nah, ini saya kira perlu diadakan penelitian. Ini kemana saja ini orang-orang ini? Karena tidak pernah juga ada komplain kemana-mana. Apa dia nanti berlayar di angkasa luar atau bagaimana? Jadi ini harus dilakukan penelitian. Dan bagaimana terobosan ke depan. Dan pelaut secara internasional, Indonesia menduduki hanya peringkat kebelasan setelah Filipina, tentu saja Filipina, India, termasuk Pakistan dan Rusia. Itu Indonesia masih dianggap ini, tetapi lagi-lagi berada di 5 besar. Nah, saya kira itu dengan segala hormat Prof, bahwa penelitian ini tidak akan henti-hentinya berdasarkan berlatar daripada visi PIP tadi, terus menerus dilakukan dalam rangka pengembangan. Demikian Prof. Jadi siap. Jadi kalau kita bandingkan misalnya
beberapa memang fakultas yang selalu berhubungan dengan maritim. Misalnya Fakultas Ilmu Kelautan, program ilmu kelautan, studi perikanan, teknik kelautan. Ini semua berhubungan dengan maritim. Jadi barangkali bisa juga saudara jelaskan maritim ini kalau dilihat dari sumber apa namanya budaya apa dan seterusnya, ternyata lebih banyak lautnya. Jadi dalam Al-Quran juga kan disinggung situ, ya. Ada beberapa kali tuh al-bahr, ya, lautan dengan darat. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Prof. Semoga waktunya cukup. Jadi terkait dengan di PIP Makassar kami juga punya 3 prodi, ada namanya Nautika, Teknik, dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut Pelabuhan. Bahwa yang melatari penelitian ini tentu saja bukan sekedar bahwa Indonesia memiliki a thousand of island, jadi bahkan 17.000 ke atas. Bukan hanya di situ, tapi luas wilayahnya. Saya ingatkan bahwa luas wilayah kita setelah merdeka, saat merdeka Belanda meninggalkan namanya ordonantie atau ordonansie, wilayah batas laut Indonesia. Hanya luas wilayahnya, Indonesia tidak punya laut, hanya punya pantai. Berapa? Kurang dari 2 juta kilometer dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mangyes sampai Pulau Rote. Luar biasa, tetapi wilayah kita hanya kurang dari 2 juta, tidak punya laut. Salah satu yang melatari pada pendiri bangsa itu tadi, mengapa kita kurang lautnya sementara kita negara kepulauan? Maka melalui dekret Juanda tahun 57 mengusulkan bahwa batas kami bukan hanya pantai 3 mil, tetapi mengajukan 12 mil. Apa yang terjadi? Belasan tahun oleh pendiri bangsa, pejuang-pejuang bangsa dalam sektor kelautan berjuang sampai pada akhirnya tahun 82 oleh PBB menetapkan batas wilayah secara internasional. Dan apa yang terjadi? Saat itu Indonesia bukan lagi memiliki luas wilayah 1,9 juta, tetapi berlipat kali ganda sampai kemudian hampir menggigit pada angka hampir 5 juta kilometer persegi. Saat itulah Indonesia punya laut. Sebelumnya tidak. Kalau saya gambarkan, batas wilayah 3 mil dari pantai, kalau orang Makassar di Pantai Losari hanya bisa melihat Pulau Kayangan zaman dulu. Itu jaraknya hanya 4.100, kurang dari 5 kilo. Artinya 3 mil, ya kira-kira naik perahu sedikit, itulah batas kita dulu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tidak sampai di situ. Yang melatar belakangi Fonden Farid dan bahkan visi PIP, itu dari tadi, mohon maaf Prof, tadi mengingatkan saya tentang Al-Bahar dengan Al-Barrah. Dalam Al-Quranul Karim, kata Al-Bahar itu muncul 32 kali dalam 16 surah, 32 ayat. Al-Bahar itu laut. Sementara kata Al-Barra itu muncul 13 kali di 114 surah dan 13 ayat. Artinya apa? Ternyata dalam rumusan matematika Al-Quran, maaf, bukan hanya rumusan matematika, semua punya Alkitab punya rumusan matematika, tapi saya akan terangkan dengan rumusan matematika Al-Quran. Ketika 32 dan 13 digabungkan menjadi 45. Bagaimana mengatakan bahwa luas wilayah Indonesia hanya 1,9 juta Belanda? Tidak. Artinya setelah diukur, membuktikan lagi bahwa inilah yang mendasari Juanda dan anak muda dulu Profesor Dr. Kusumatmaja dan ya Alarham itu Jalil, Samsul Jalil, ini yang melatari. Jadi ternyata ketika dijumlahkan dan dibagi, Al-Bahar itu ternyata 0,71%. Artinya 71% wilayah darat lautan Indonesia, dan Al-Barra darat ternyata begitu dikumulasikan ternyata hanya 0,29, kurang dari 30% darat. Artinya tidak mungkin Belanda ini hanya 1,9 juta, harus terus-menerus. Yaitu yang membuat kokoh para pejuang ini untuk mengembangkan luas wilayah. Dan ternyata tidak sampai di situ, tidak sampai 5 juta. Ada lagi pasal-pasal lain dari UNCLOS itu mengatakan ada landasan kontinental. Ini saudara-saudara saya yang dek yang lebih paham ini. Saya orang mesin. Ternyata 100 meter sampai 200 meter jauh lagi, bukan zona ekonomi eksklusif yang 200 mil. Ternyata sampai hari ini Indonesia memiliki luas wilayah darat dan laut itu hampir 8 juta kilometer. Artinya sepadan dengan ayat ini. Terima kasih Prof. Ya, cukup. Semakin mantap aja ini jawaban-jawabannya Bapaknya.
Atau sampai di sini aja, ditutup saja nih. Ya baik, berikutnya kita persilakan kepada penguji kelima, Bapak Profesor Dr. Umar Sulaiman MPD. Kepada beliau disilakan dengan waktu 7 menit. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Ketua SIDA, Bapak Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas, MAG, yang merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Makassar, yang kami hormati promotor, kopromotor 1 dan 2, yang kami hormati Dewan Penguji Eksternal, Bapak Profesor Dr. Samsu Alam, MS, yang kami hormati Dewan Penguji 1, 2, dan 3, yang kami hormati Direktur dan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, baik secara offline maupun secara via Zoom, yang hadir di tengah-tengah kita semua, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan keluarga besar yang sama kami hormati, dan lebih khusus kepada Promovendus bersama dengan istri tercintanya dan putranya yang hadir menyaksikan prosesi untuk promosi pada hari ini. Baik, saudara Promovendus, saat ini adalah sesi zona aman. Promotor, kopromotor itu zona aman. Dari ujian ujian tutup ya, hasil kemarin itu sudah doktor secara akademik kemarin ya, secara ini, karena penguasaannya sekarang ini dibuktikan. Tadi Pak Direktur mengatakan kalau begitu ditutup, karena penguasaan semua pertanyaan dijawab dan lancar, bahkan sudah berkali-kali di sana lampu kuning sudah tidak diperhatikan lagi ya, padahal sudah lampu merah. Baik, selamat Pak siapa lagi, Pak Agus ya, luar biasa. Ya, kita membersamai saya dengan kopromotor, promotor kurang lebih 1 tahun lebih bersamai Pak Agus, tidak mengenal hujan, panas, datang ke rumah, lalu kemudian di kampus dan seterusnya. Saya bertanya dulu Pak Agus, pada saat ke rumah itu yang sering sama-sama siapa? Bukan Ibu ya? Sepertinya bukan Ibu yang ditemani ke rumah. Wah, maaf bercanda Ibu ya. Oke, baik Pak Agus. Oke, Pak Agus, ya, izinkan kami untuk mengajukan pertanyaan sekaligus menjadi refleksi terhadap atas nilai-nilai kearifan lokal ya, dan urgensi pendidikan saya kira menjadi karakter di dunia kemaritiman. Ya, menurut Promovendus, saudara, apakah nilai-nilai tradisional dari budaya Pinisi itu dapat mengintegrasikan secara substansial ya ke dalam pendidikan karakter bagi taruna, khususnya yang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Yang pertama. Terus jika iya, nilai-nilai apa yang relevan ya, yang paling relevan, dan bagaimana strategi integrasinya agar tidak sekadar menjadi simbol budaya ya, tetapi benar-benar membentuk watak dan kepribadian para taruna sebagai calon pemimpin maritim bangsa. Disilakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Pak Agus lihat Ki di sana ya kalau menjawab. Ya, mohon izin Prof. Ya. Mungkin kalau ada lewat-lewat sedikit mohon Oke, izin. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Terkait dengan Pinisi, maaf sekilas. Di luar penelitian saya, terima kasih sudah mengingatkan tentang Pinisi. Saya mencoba menanya anak-anak saya di kampus, kamu tahu Pinisi? Rata-rata, karena saya paham mereka generasi milenial tidak tahu itu, apalagi bukan orang Makassar. Tetapi orang Makassar pun dia tidak tahu Pinisi itu Pak yang perahu ikan. Artinya apa? Ternyata oleh Bapak Prof menanyakan nilai-nilai karakter apa yang bisa disimak. Rasanya kurang lengkap kalau saya tidak jelaskan bagaimana fakta sejarah dan fakta akademik dari sebuah Pinisi Nusantara. Sehingga mudah anak-anak kami taruna, bagaimana kemudian nilai-nilai itu dipindahkan ke kampus untuk menata, memahami apa ini Pinisi Nusantara. Syarat dengan filosofis yang dalam dan juga nilai-nilai karakter yang kental. Contoh misalnya, nilai karakter apa yang bisa disimak dari sana? Tentu yang pertama adalah kepemimpinan dan kolektivitas. Karena di kapal tidak bisa dikatakan single, bahwa komander juga iya, karena kapal ini berbeda suasananya di darat.
Sehingga kemudian ada lagi yang berikutnya, bagaimana kecintaan dan penghormatan kepada alam. Ini kemudian. Yang lain adalah bagaimana ketangguhan dan keuletan dari sisi nilai-nilai yang syarat dengan karakter. Maaf, saya kalau boleh mungkin 2 menit. Saya ingin jelaskan bagaimana fakta sejarah terhadap pinisi Nusantara menjadi kebanggaan Indonesia, juga menjadi kebanggaan dunia, bahkan ditetapkan sebagai budaya. Ini luar biasa. Peristiwa tahun 1986. Singkat saja Pak Agus, masih ada pertanyaan berikutnya. Oh, siap. Singkat saja. Jadi pinisi itu menggambarkan bagaimana bisa menembus 11.000 km dari Bulukumba, Surabaya, Jakarta sampai ke Vancouver. Ini tidak. Sementara di saat itu revolusi permesinan, baru mesin uap, belum ada kapal laut yang menjelajah lebih dari 2.000, 5.000 bahkan. Pinisi Nusantara mampu menggelora ke sana, sehingga dia menjadi 5 besar, termasuk Apollo dipamerkan di sana. Pesawat ulang-alik Rusia juga dipamerkan. Pinisi menduduki urutan kelima dan paling banyak pengunjungnya. Apa artinya? Semua yang lain pengunjungnya paling ratusan. Pinisi 32.000 orang Amerika, orang-orang dari mana mengunjungi Pinisi Nusantara. Artinya apa? Mereka terpesona. Bagaimana makhluk-makhluk ini bisa membawa namanya Pinisi ini? Dan tidak sederhana. Ratusan kali proses panjang itu terjadi, gelombang gelora. Apa yang terjadi? Ada 2 di situ. Ada komander yang dipimpin oleh kapten dari Angkatan Laut. Kemudian ada satu pelaut 35 tahun namanya Marifat itu. Kemudian itu yang membawa. Apa yang terjadi pada saat gelombang gelora? Nakoda, seorang Angkatan Laut, bukan dia salah, tetapi tentu naluri seorang nakoda ketika terjadi bahaya tentu mengambil langkah preventif. Sudah mau kembali, tetapi tiba-tiba berdiri pelaut Bugis ini yang mendampingi beliau mengatakan tidak. Dia hanya mengatakan turunkan layar. Panjang penjelasan, tapi ini saya katakan mudah-mudahan di waktu berikutnya Pinisi ini dibawa ke kampus. Karena dari situ kemudian bagaimana seorang juragan-juragan pelaut ulung ini tidak melihat lagi bagaimana bahayanya. Sehingga maaf saya sekilas saya sampaikan di sini bagaimana ikrar sumpah pelaut-pelaut Bugis zaman dulu ketika mau berlayar. Ada istilahnya mak garu itu sumpah ikrar pada saat mau berlayar. Apa itu? Singkat saja bahwa tak kunjunga bangun turu kualea nakubunjiri gulingku kualea ngitalangan natualia lebak kusorona biseangku kucampana sombalaku tamam melokka punnatia labuang. Artinya apa? Cuma sekedar angin buritan saya belum berkedip. Bahkan saya memutar kemudiku. Ketika saya sudah meluncurkan kapal ini ke laut, ketika saya sudah berada di atas kapal, pantang mundur. Aku lebih memilih tenggelam. Tetapi ini yang salah dipahami. Tenggelam itu tenggelam talangah. Ini yang membuat gamang. Kenapa? Talangah bukan tenggelam. Tenggelam bunuh diri, dilarang oleh agama, termasuk Islam. Bunuh diri bukan tenggelam, talangah. Artinya mampu menyelami terus-menerus apa keadaan itu. Kenapa? Ada persahabatan tadi. Ada etika persahabatan, kecintaan kepada alam, bahwa semua alam ini adalah sahabat spiritualnya. Jadi dimanapun ada, saya kira terima kasih Prof. Oke, baik. Masih ada waktu buat nih? Masih ada waktu? Habis. Oke, baik. Karena habis masih ada sebenarnya satu. Oke, kita berikan applause dulu untuk Pak Haji Agus. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko promotor kadang-kala juga memancing situasi. Ya, yang pasti yang dibawa Pak Agus yang kemarin itu juga yang di sini, tidak ada bedanya ya. Baik, berikutnya kita persilakan kepada penguji ke-6, Profesor Dr. Haji Syahrudin Utsman MPD. Pada beliau disilakan dengan waktu dialog 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang saya hormati, tim promotor, penguji eksternal, dan tim penguji, para hadirin dan hadirat yang berbahagia melihat Pak Agus bersemangat untuk menjawab. Ya, tidak ada pertanyaan tanpa jawaban. Saya melihat dulu Pak Agus supaya minum dulu supaya, ya, karena bersemangat saya. Oh, saya. Jangan sampai lupa puasa kayaknya. Nah, tidak juga. Oh, tidak. Ya, silakan minum dulu. Iya, karena bersemangat menjawab.
Jadi pertanyaan saya ringan-ringan saja sesuai dengan apa yang Bapak tulis. Judulnya pendidikan karakter dalam membangun budaya akademik Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran IP Makassar. Bukankah budaya yang membangun karakter atau karakter yang membangun budaya? Ya, coba. Iya. Sederhana saja. Dua hal yang kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda, tipis-tipis. Kalau saya boleh katakan ya, budaya membangun karakter ataupun karakter membangun budaya, Prof. Tabe. Ya coba diberi penjelasan lah. Ya. Iya, baik. Kalau Terima dia kasih. budaya begini, kalau dia Jadi- karakter begini, ya gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi budaya adalah sebuah proses, muncul dari sebuah proses perjalanan pembiasaan, apapun yang dilakukan. Sementara karakter adalah juga menunjukkan perilaku, sikap, tabiat, bahkan keseharian, budi luhur, budi pekerti dan seterusnya itu, sehingga ketika pembiasaan seseorang, apakah dia biasa, misalnya saya langsung ke kampus saja, kebiasaan bangun pagi, maka terciptalah budaya bangun pagi. Kebiasaan makan pagi, siang, sore bersama-sama dengan waktu yang ditentukan, maka itu kemudian tercipta budaya ketertiban untuk makan. Demikian pula pada saat pembiasaan belajar malam, siang, sore dan seterusnya, kebiasaan olahraga, beraktivitas, baik di ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus, kemudian pembiasaan itu kemudian itu menjadi budaya. Ketika sudah menjadi budaya, maka ini akan mendekati apa yang disebut dengan karakter yang baik, atau mendekati paling tidak akhlakul mahmudah. Tabe, Prof. Oh, jadi kalau begitu budaya membangun karakter, bukan karakter membangun budaya. Iya. Gitu Iya. ya. Kalau Iya. penjelasannya. Ya, kalau begitu judulnya Budaya hati berubah ya, membangun. supaya lebih bagus. Ya, tidak apa-apa lah. Iya. Siap. Ya, karena judulnya sini mah pendidikan karakter dalam membangun budaya. Penjelasannya budaya membangun karakter, gitu ya. Iya. Siap. Baiklah. Di dalam hasil penelitiannya juga, saya mau lihat ke penelitiannya saya supaya jangan kemana-mana. Iya. Jadi di sini juga yang menjadi faktor penghambat membangun budaya akademi yaitu kurangnya motivasi dan minat belajar taruna. Apakah memang di taruna-taruni di pelayaran sana itu memang memiliki motivasi belajar yang rendah? Dari mana Bapak melihat bahwa motivasinya di sana rendah? Baik. Ya, Terima kasih, Prof. Terkait dengan budaya membaca, sesungguhnya kalau kita lihat di era digital sekarang ini, minat baca itu tinggi. Minat baca tinggi. Tetapi daya membaca rendah. Misalnya, ya kalau kita bisa lihat, baca WA itu bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam, tetapi begitu membaca teks-teks yang panjang, skip. Artinya apa? Ada perubahan bagaimana ini generasi tidak disalahkan generasi, karena memang era yang berubah juga, era yang begitu berkembang, era digital, era komputerisasi. Sehingga kalau dulu mungkin kami bagaimana sekolah itu betapa susah mencari teks referensi, harus berfotokopi, harus menulis. Sehingga itu yang mungkin memacu, membiasakan kita diri untuk mencari, menulis dan seterusnya. Di era digital, boro-boro hampir saya tidak pernah lihat lagi buku-buku orang-orang ini. Semua dalam pocket. Artinya apa? Ada perubahan. Nah, sini celah ini yang kita harus masuk. Bagaimana sekalipun apapun eranya, apapun perkembangannya itu, guru tidak bisa tergantikan atau dosen tidak bisa tergantikan dari organisasi itu. Artinya apa? Bagaimana menginspirasi, membuat pola-pola format untuk biarpun mereka hanya pegang HP, tapi juga bagaimana kita tumbuh kembangkan membaca yang benar. Begini ya, Iya. menurut penelitiannya Pak Agus ini, di taruna-taruni di PIP ini, hanya minat belajarnya dan motivasi rendah, kurang. Nah, itu menurut Bapak itu. Nah, bagaimana caranya itu Bapak? Kan hasil penelitiannya di PIP ya sini ya. Nah, berarti di sana itu menurut dosennya berarti dia barunya motivasi belajar dan minat belajarnya anak itu adalah rendah di sana. Ya. Bagaimana bisa Bapak bahwa dia rendah di sana itu di yang kita. Ya, maaf Prof. Jadi maksudnya rendah, bukan. Jadi di PIP ini belajarnya hampir 80% disediakan fasilitas simulator. Artinya yang saya maksudkan belajar itu membaca. Membaca memang rendah. Bukan berarti dia tidak membaca. Membaca dalam bukan yang teks,
tetapi membaca peralatan, membaca bagaimana mempelajari peralatan pengoperasian hampir semua pembelajaran. Satu pembelajaran kadang-kadang lebih dari satu simulator. Jadi yang saya maksudkan membaca dalam teks, tetapi bukan membaca dalam pelajaran-pelajaran aplikasi, termasuk bagaimana simulator dioperasikan, bagaimana mengoperasikan kapal yang benar. Seperti itu, Prof. Tabe. Baiklah, lampunya menyala ya. Iya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita persilahkan kepada penguji promotor sekaligus penguji yang ketujuh, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yaumi M.Hum MA. Pada beliau disilahkan dengan waktu dialog 7 menit. Terima kasih pimpinan sidang yang saya muliakan, Dewan Penguji Internal, dan lebih khusus kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Syamsul Alam MS, hadirin yang berbahagia, lebih khusus kepada Saudara Agus Salim. Insyaallah beberapa menit lagi mudah-mudahan bisa menjadi doktor. Kami bertiga ini kan promotor ya, siap. Tapi saya tadi itu kerjaku selama diuji oleh seluruh Dewan Penguji mengamati jawabannya Pak Agus. Kayaknya Pak Agus lebih hebat di mimbar ini daripada pertanyaan kami di sini. Luar biasa menurut saya ini. Baru saya lihat tidak ada apa-apanya ini pertanyaan kita. Tadi nak tunjuk-tunjuk juga. Satu-satunya yang tidak ditunjuk tadi itu Prof. Sarudin. Tapi 1 menit pertama Ji. Setelah itu mulai menggerakkan tangannya. Nak tunjuk-tunjuk Kak. Jadi saya dalam hal ini Pak Agus, saya mau diam saja di tempat, jangan bergerak itu tangannya. Saya mau bertanya. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini ya. Tadi ini saya mengamati 4 orang penguji, lebih khusus Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Yuspiani yang meragukan tentang kedudukan Anda sebagai peneliti dan juga sebagai dosen di sana. Saya juga setuju dengan apa yang ditemukan oleh Ibu Kaprodi. Karena yang diungkapkan dari tadi itu hanya yang baik-baik saja. Saya mencermati mana ini, itu titik lemahnya ini, tempat penelitiannya belum menemukan. Nah, ini saya mau bertanya. Tadi kan ada faktor pendukung. Jadi saya berikan contoh ini bahwa hal yang baik-baik saja. Yang Pak Agus katakan di sini koleksi buku yang lengkap dan laboratorium yang modern. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Kalau di sana itu kalau betul laboratoriumnya atau perpustakaannya lengkap, banyakkah mahasiswa di sana itu yang duduk untuk membaca berlama-lama? Apakah itu tidak diperhatikan? Karena survei membuktikan hari ini mahasiswa itu sudah jarang sekali duduk di perpustakaan. Nah, bagaimana di Politeknik Pelayaran itu? Apakah mereka memiliki ketekunan untuk membaca sebagai ciri khas budaya akademiknya? Berapa banyak tiap hari itu yang datang membaca? Ataukah hanya 2-3 orang? Tidak berguna nantinya itu koleksi buku yang lengkap. Bagaimana itu pemandangannya waktu melihat itu? Bagus. Iya, siap Prof. Terima kasih. Terkait fenomena perpustakaan, saya beberapa melihat perpustakaan-perpustakaan di tempat lain. Memang hampir semua saya lihat sepi-sepi pengunjung, Prof.
Tapi bukan, saya yakini bukan berarti tidak membaca, karena bergeser nilai perkembangan. Dilarang bergerak tadi Pak Agus? Iya, iya, jadi ada pergeseran metode belajar yang tadinya seseorang datang ke perpustakaan, datang ke toko buku. Sekarang saya lihat duduk-duduk, tidur-tidur, banyak mendapatkan buku-buku referensi. Oke, baik. Iya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga yang belum terungkap. Karakter apa sesungguhnya yang dimiliki oleh taruna itu? Kan di dalam buku Anda ini, di dalam disertasi Anda mengutip pandangan Licona. Memang orang Barat itu selalu mengutip pandangan Licona kalau berbicara tentang karakter. Yang pertama itu moral knowing, kemudian moral feeling, dan moral action. Nah, terkait dengan moral feeling, rasa ya, rasa. Itu kalau pelaut itu paling lama paling lama dalam 1 tahun itu mungkin satu kali izinnya keluar ya untuk menemui keluarga. Karakter apa itu yang bisa mendukung untuk memiliki ketahanan menahan rindu itu? Nah, seharusnya karakter itu yang dibangun. Lalu yang kedua, tadi itu Pak Direktur mengomentari tadi itu bahwa jawabannya dengan wallahu alam itu seolah-olah ada sesuatu karakter yang tersembunyi. Karakter apakah itu sehingga tidak bisa diungkapkan? Jangan-jangan setiap negara itu buka cabang begitu. Nah, karakter apa yang dibangun itu untuk bisa taruna itu menahan diri dari membuka cabang di berbagai negara atau di berbagai daerah? Itu tolong dijawab Pak Agus. Baik, terima kasih Prof pencerahannya. Jadi saya menjelaskan sekilas singkat. Pelaut era lama, termasuk saya ada di era lama, dengan pelaut yang di era baru kekinian. Ada pemandangan yang sangat jauh berbeda. Boleh dikatakan langit dan bumi. Dilarang bergerak Pak Agus? Iya. Pelaut di era kami dan juga ada beberapa teman-teman rekan-rekan yang merasakan. Itu ada istilahnya dulu, pelaut zaman dulu itu tinggal kolor. Berbeda dengan pelaut zaman sekarang. Pelaut zaman sekarang begitu berlayar langsung cemerlang, langsung terang, apa istilahnya itu, menyala. Nah, dan saya amati, kalau kami dulu Prof, kan ada tingkatan-tingkatan sekolah pelaut. Jadi mau sekolah harus berlayar dulu. Sangat lambat, itu slow head kalau bahasa kapal. Lambat jalannya, tergesek-gesek, kasihan, kadang sendal sudah copot. Lambat sekali. Dan di era saya juga itu hampir hanya 30% menyelesaikan top pendidikan di kepelautan. Tetapi berbeda di era sekarang ini. Masih muda-muda, tahu-tahu baru melihat kemarin dia sudah selesai pendidikannya, terus menerus. Sudah kalau begitu Pak Agus. Iya, siap. Kalau dari saya sudah doktor ini. Iya, boleh izin Prof, Dewan Penguji yang saya muliakan, izin 1 menit sebelum saya ingin dengan segala hormat ingin menyampaikan hikmah tentang taruna-taruni. Iya, saya menyampaikan hikmah yang saya beri judul Taruna-Taruni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Saat-saat indah sebuah kapal ketika mendermaga dan melabuhkan cintanya. Dia cantik sekali bermandikan cahaya. Tetapi kapal itu tidak dibuat untuk sekedar mendermaga atau melabuhkan cinta. Demikian pula taruna-taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dididik, ditempa segala macam itu bukan untuk sekedar petantang-petenteng. Tetapi mereka taruna kami dididik, ditempa untuk menjawab tantangan dan menjawab segala macam kehidupan, menyusur badai untuk mencapai surya ceria terang. Demikian, terima kasih. Iya.
Iya. Mana langsung saja Yudhishum kalau begini nih. Iya, baik, baik. Langsung hilang pertanyaan saya ini. Ya. Pelaut itu sebetulnya warisan dari seorang nabi, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Dia yang membuat kapal, dia yang menjalankan kapal. Apa namanya? Kaptennya. Iya. Dan dia juga tidak pernah putus zikirnya dengan Allah, sehingga kapalnya itu terselamatkan, semua penumpangnya semuanya aman. Itu artinya apa? Bahwa pelaut itu adalah kerja mulia. Kerja mulia itu adalah kerja Nabi. Akan tetapi jangan hanya kita melihat pekerjaan itu semata-mata pekerjaan, tetapi di balik pekerjaan itu harus juga kita senantiasa mensyukuri siapa yang memberikan pekerjaan itu, tiada yang ada, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin percaya bahwa orang yang memposisikan dirinya sebagai ahli waris Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian dia juga tetap jalan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah orang yang mulia, seperti halnya kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan sungguh banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dengan melalui laut ataukah air itu. Ada seseorang pedagang besar yang memiliki 2 kapal. Kemudian datanglah seorang kakek-kakek yang sebetulnya itu seorang malaikat, meminta kepada orang ini agar disedekahi karpetnya. Maka apa yang terjadi? Karena banyak pertimbangan, maka karpet yang diserahkan hanya 1 lembar saja. Maka apa yang terjadi? Di tengah lautan datanglah angin yang begitu kencang menghantam kapalnya. Kapal yang satunya ini langsung hancur berkeping-keping dan tidak ada satupun awaknya yang selamat. Tapi kapal yang satunya ini ternyata karpet itulah tadi dicabik-cabik, setiap ada celah air yang masuk dalam kapal, maka kakek inilah yang datang dalam mimpinya yang menutupi sehingga kapal itu selamat sampai di tujuan. Itu artinya apa? Bahwa di dalam lautan itu memang perlu kita senantiasa bersikir, oleh karena ada yang menguasai laut, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga baca dalam satu kitab Al-Hikmah yang disampaikan oleh Pak Kiai pada saat saya sekolah di Madrasah Aliyah Sengkang, pesantren itu. Seorang kiai mengajarkan kepada muridnya bahwa sebetulnya bisa kita menggantikan kapal itu ya dengan basmalah. Kebetulan saja ada salah satu di antara muridnya itu setiap subuhnya menyeberang melewati sungai untuk pergi belajar kepada Pak Kiai ini. Maka apa yang terjadi? Setiap harinya pakai kapal atau laut perahunya itu menyeberang dari sebelah, menyeberang begitu sampai ke masjid. Nah, setelah dia mendengarkan pengajian Pak Kiai dengan yakinnya bahwa apa yang disampaikan Pak Kiai itu adalah sebuah kebenaran, maka dia mengamalkan basmalah itu. Suatu waktu santri ini mengundang Pak Kiai untuk adakan syukuran lah di rumahnya. Maka apa yang terjadi? Begitu santri ini sampai di pinggir sungai bersama Pak Kiai Kiainya bertanya, mana perahunya? Katanya, bukankah Pak Kiai pernah mengajarkan kami bahwa dengan basmalah Anda bisa berjalan di atas air? Sejak itulah Pak Kiai, saya tidak pernah lagi memakai perahu dan saya hanya berjalan di atas
air ini di atas untuk menyeberang ke kampung saya. Apa dikatakan oleh Pak Kiai? Bahwa sesungguhnya keyakinanmu itu menjadi berkah untuk kamu. Tapi saya Kiai, tapi ternyata tidak mampu untuk mewujudkan itu. Ya. Itu artinya apa? Bahwa keyakinan itu sangat menentukan. Tidak mesti tinggi ilmu orang sehingga keberkahan itu bisa jadi. Walaupun peluang orang yang tahu itu lebih tinggi daripada orang yang sedikit ilmunya. Hadirin yang saya muliakan, yang ingin saya mau tanyakan kepada saudara Prof. Hendus supaya ada juga pertanyaannya ya. Pernahkah Prof. Hendus pada saat melaut, atau pernah melaut atau tidak pernah melaut, hanya dosen saja? Iya, 21 tahun, Prof. Masya Allah. Di saat Anda melaut itu, pernahkah Anda mengalami tantangan yang menyebabkan Anda boleh dikata sangat ketakutan pada saat itu? Ini ada om saya itu mantan kepala pelabuhan juga di sini, namanya Om Agus Salim, kebetulan sama dengan nama Bapak. Ya, beliau itu pernah juga dihantam kapalnya dan petir luar biasa menakutkan. Kapalnya teroleng-oleng itu di atas laut dan dia berniat, mudah-mudahan ini terakhir saya naik kapal dan maunya kembali ke daratan. Tapi saya kira itu adalah tantangan bagi saya. Andaikan dia mati, pasti juga mati syahid. Ya, makanya itu sangat penting kepada kita bahwa sebelum kita melaut, munculkanlah dalam pikiran bahwa saya ini bagian pada jihad fisabilillah, ahli waris daripada Nabi Nuh alaihissalam. Saya kembalikan kepada Pak Agus Salim. Pernahkah Anda mengalami yang seperti itu? Siap, terima kasih banyak, Prof. Singkat aja ya. Iya, singkat. Jadi sekian lama saya berlayar dengan melalui proses badai segala macam itu, bahkan tidak sedikit sering kapal miring mau tenggelam dan seterusnya. Tapi semua itu kondisi masih saya bisa tersenyum, sekalipun senyuman hati. Ada satu yang membuat saya berbalik waktu itu. Ketika di tengah lautan samudra, seorang teman di kapal meninggal dunia. Ia berkebangsaan Mesir, seorang mualim 3. Ia Muslim tapi keluarganya juga sebagian ada yang Kristen. Sehingga pada saat meninggal tidak jauh, berhari-hari kalau kita mau mencapai pelabuhan. Di situ saya berubah betul-betul berbalik haluan dari hal-hal yang kadang-kadang semrawutan kemudian menjadi tenang teduh bahwa ternyata kalau seperti ini siapa lagi yang bisa menolong kita, dan apa yang terjadi dihubungkan semua tidak bisa, harus sudah sempat dimasukkan di lemari es 1 minggu tapi kapal belum tiba-tiba, Prof. Dan sehingga kemudian diambil kebijaksanaan, oke, dilarung ke laut. Apa yang terjadi dilarung di laut? Kami semua di satu kapal karena kami bukan hanya suku yang berbeda-beda tapi semua keyakinan dan seterusnya. Tapi itu kemudian ditanggalkan semua perbedaan itu hanya satu. Bagaimana kita ini menghadapi teman kita yang wafat. Mau dilarung. Apa yang terjadi dilarung? Bukan dikebumikan seperti di darat. Kalau di darat masih sopan santun masih kelihatan. Di laut iya sopan santun, tapi bagaimana kita turunkan ke laut? Dikasih pemberat, Prof. Pemberat itu 3. Ya sama di Islam kalau wafat itu ada pengikat di kaki, di perut, dan di kepala. Berbeda pada saat larung, hanya dibungkus, ya karena saya premium banyak, dibungkus kemudian dibungkus plastik warna putih, bukan warna hitam. Ada penjelasan tersendiri ternyata. Jadi dibungkus kemudian dikasih pemberat besi, mulai di kaki, di tengah, di perut, di kepala, di leher. Kemudian kami bersama-sama melarungkan pelan-pelan ke laut. Di situ tak henti-hentinya air mata. Dan membuat saya terbalik di situ. Kemudian, iya, hidup tidak boleh sombong. Iya, terima kasih, Prof. Jadi itulah yang mengawali hidup beliau dari dunia semraut menjadi dunia yang aman saja ya. Alhamdulillah. Iya. Banyak suka dukanya sebetulnya pelaut itu. Saya banyak ketemu pelaut yang dulu itu, tapi masih banyak hidup waktu saya ke Jerman tahun 2008. Mereka itu hidup di Jerman, sudah berkeluarga di sana, karena dulu katanya tidak pakai visa, mau tinggal juga tidak ada masalah. Banyak pelaut tinggal di sana. Ada Bugis, ada Jawa, dan sebagainya. Ya, di sana itu. Nah, kemudian
karena mereka sudah hidupnya di sana, ada semacam ketakutan melihat budaya orang Jerman itu. Akhirnya anak-anak mereka itu banyak dibawa ke Indonesia untuk sekolah di SMP, SMA, dan seterusnya. Itu tidak lain karena ketakutan moralitas yang amat berbahaya menimpa muda-mudi. Ya. Kemudian sedikit saya mau sampaikan bahwa dengan melaut itu sebetulnya bisa membuat kita semakin sadar. Yang mau sadar, tetapi dengan laut itu juga bisa membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Sangat tergantung kepada kita. Ya, bagi yang sadar itu tentu menjadikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai ahli waris daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tetapi yang keluar daripada ahli waris Nabi Nuh alaihissalam itu boleh jadi adalah penghuni atau awak kapal daripada Titanic yang tenggelam pada masanya, yang penuh dengan kesombongan itu. Saya kira sudah cukup. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat.
Baik. Maaf, tetap di mimbar Pak ya, silakan. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Setelah memperhatikan waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 2 tahun 9 bulan 4 hari. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 3,93. Kita berikan aplaus. Ya. Jadi beliau ini sekalipun sibuk dengan pekerjaannya, apakah melaut atau tidak, yang pasti beliau bukan hanya mahasiswa murni, tapi punya juga aktivitas lain, tapi luar biasa mengatur waktunya sehingga bisa mendapatkan nilai yang nyaris sempurna, 3,93. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 3,96. Dengan demikian nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor dan tengah waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 169,35/43 sama dengan 3,93. Dengan ini saudara Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Selama ini sudah banyak sebetulnya nilainya bagus, tapi ada satu syarat yang agak sulit dipenuhi oleh mahasiswa adalah jurnal Scopus itu. Tapi alhamdulillah Pak Agus Salim ini mampu menulis di jurnal Scopus itu. Akhirnya kita beri nilai beliau adalah cum laude. Alhamdulillah. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara Promovendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan. Saudara adalah doktor yang ke-1249 di Universitas Islam Negeri Al-Audi Makassar. Alumni keberapa Pak Agus? Seribu berapa Pak? Pokoknya seribuan lah. 1249. Ya wajar lah, kurang lebih usianya Bapak dengan saya. Sangat mudah melupakan sesuatu, tapi sesuatu yang sudah terekam dalam pikiran, dalam hati itu tidak akan terlupakan lagi. Itulah at-ta'allum fis sigar kan nakshi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan nakshi 'alal ma. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air, sangat mudah hilang. Ya, kurang lebihlah dengan beliau. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan Pasca Sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 4 Juli 2025. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Al-Audi Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Haji Agus Salim MSI MRA. Sekali lagi kita berikan aplaus yang lebih semarak. Terima kasih.
Selanjutnya kita dengarkan pesan-pesan akademik yang akan diantarkan oleh Profesor Dr. Muhammad Yoni M.Hum MA. Pada beliau disilakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Ketua Sidang sekaligus Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Bustani Ilyas MAG, Dewan Penguji Eksternal dan Penguji Dalam Internal yang saya muliakan, pimpinan Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar dan seluruh jajarannya. Maaf tidak bisa menyebut satu persatu, dan terkhusus kepada keluarga besar dan pribadi Dr. Haji Agus Salim MSI MRE ya, yang patut berbangga hari ini. Cuma saya lihat itu Nyonya Agus dari tadi, sejak Profesor Umar Sulaiman menyampaikan bahwa yang biasa datang ke rumah bukan ini, mulai loyo tadi saya lihat. Jadi baru sekarang senyum. Tadi itu guyonan Prof. Umar, Bu. Mohon maaf. Jangan dimasukkan di dalam hati, Bu ya. Ya, saya melihat itu sosok suami tercinta. Itu adalah sosok suami yang memiliki keteladanan yang luar biasa. Selama kami membimbing ini, sosok inilah sebenarnya yang dibangun. Tapi terus terang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, selama kami bertiga membimbing ini, tidak seperti ini dulu Pak Agus. Tidak menguasai ilmu-ilmu agama. Tadi sampai Pak Direktur, barusan kali ini saya menguji dengan Pak Direktur, tidak bertanya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis. Karena melihat Pak Agus itu dari awal sudah memaparkan ayat dan hadis dengan baik. Dan inilah cirinya UIN Alauddin Makassar. Jadi kalau mau Pak, bengkel akidah, akhlak, Al-Quran dan hadis itu ada di UIN Alauddin Makassar. Saya lalu biasa mengatakan bahwa apa yang dijalani oleh Pak Agus dan sebagian kawan-kawan itu sudah melalui jalan yang benar, karena salah satu hadis Rasulullah mengatakan utlubil ilm walau bisin, tuntutlah ilmu walau di samping kuburan Cina. Jadi UIN Alauddin pas berada di kuburan Cina di sebelah Pak. Jadi baguslah nanti rame-rame Bapak dan Ibu dari PIP ini, mudah-mudahan bisa mengirimkan generasinya untuk kami didik di sini, dan doktornya seperti Pak Agus ini nanti. Luar biasa. Hebat. Yang kedua, Pak Agus, penelitiannya ini penelitian yang amat sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena Bapak meneliti tentang pendidikan karakter untuk membangun budaya akademik. Nah, cuma tadi malam itu saya membaca satu tulisan dari Profesor Dr. Imam Suprayogo tentang pendidikan karakter.
beliau menegaskan tentang salah satu hadis, innama bu'istuma bi'ustima makarimal akhlak gitu. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Terima kasih Pak Direktur. Hadis itu dikutip oleh Profesor Imam Suprayogo. Rupanya itu suatu pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliaulah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia dan budi pekerti. Dan dalam hadis itu tidak disebutkan bahwa yang diutus itu Pak Agus Salim. Tetapi karena Pak Agus Salim itu adalah al-ulama warasatul anbiya, jadi bisa mewarisi para nabi. Jadi termasuk orang yang sudah berhak untuk memperbaiki karakter generasi. Jadi salah satu tugas Pak Agus Salim nanti ke depan ini, lebih khusus di Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar ini, mudah-mudahan pembangunan karakter ini mudah-mudahan menjadi pilar utama. Kalau mau membangun kerjasama Pak, kebetulan ini guru saya di samping ini, beliau sebenarnya yang harus menyampaikan pesan-pesan akademik juga, Prof. Dr. Haji Syahrudin Usman, ini Direktur Karakter Building beliau ini. Jadi di UIN Alauddin Makassar, CBT. Jadi sekiranya ada organisasi yang bergerak di bidang pendidikan karakter, bisa berkolaborasi Pak Agus. Ini penting karena supaya penelitian Pak Agus ini tidak hanya berhenti sampai disertasi ini saja, tetapi akan berlanjut sampai kepada implementasinya, dan itulah yang paling penting. Nah, supaya budaya akademik itu bisa terbangun dengan baik. Ini Pak, sebenarnya dunia khawatir ini, memiliki kekhawatiran, bukan hanya Indonesia, karena seolah-olah fungsi perpustakaan di perguruan tinggi itu sebagai ruh perguruan tinggi itu kayak tidak memiliki energi lagi begitu. Karena rata-rata perpustakaan itu kosong. Nah, kita ini sedang mencari cara bagaimana budaya membaca, ya membaca teks juga begitu. Karena setiap tahunnya perpustakaan kita itu membeli buku teks, membeli kamus-kamus, tetapi kalau tidak ada yang baca bagaimana? Jadi saya bertanya kepada mahasiswa pasca sarjana termasuk S3, berapa kali Anda selama kuliah di pasca sarjana masuk di perpustakaan pasca sarjana? Dia sudah semester 3 belum pernah satu kali pun masuk di perpustakaan. Kalau pendidikan setingkat doktor tidak pernah masuk perpustakaan, kehilangan energi positif sebenarnya. Nah, ini juga bagi kawan-kawan yang bertugas di perpustakaan, seharusnya memiliki kreativitas baru untuk bagaimana menarik minat baca bagi setiap generasi itu, bukan hanya S1, S2, bahkan sampai di S3. Mudah-mudahan di sana perpustakaannya lengkap, saya lihat ini laboratoriumnya sangat modern di PIP itu, mudah-mudahan memiliki kreativitas baru untuk menarik minat baca bagi generasi, terutama generasi Gen Z atau generasi Alpha dan generasi Beta yang baru lahir saat ini. Mudah-mudahan minat bacanya kembali tumbuh. Tapi kalau hal ini kita biarkan Pak, ya mungkin saja perpustakaan tidak diminati, toko buku akan bangkrut, dan penulis-penulis buku juga tidak akan bergairah untuk menulis buku itu. Jadi kalau itu yang terjadi,
ada sisi-sisi akademik yang hilang. Nah, oleh karena itu lanjutkanlah penelitian di bidang itu, Pak, supaya ke depan ini kita bisa membangun budaya membaca sesuai dengan keinginan kita bersama. Terakhir, kami bertiga khususnya sebagai promotor Pak Agus meminta terima kasih banyak atas ketekunan Pak Agus tinggal di Jakarta, dan ini yang kami akui bahwa sebelum ke Makassar itu sudah menelpon untuk meminta kesiapan kami, dan itu yang terjadi. Akhirnya komunikasi tetap terjalin dengan baik. Kami juga mengucapkan permohonan maaf jikalau selama berinteraksi dengan kami bertiga khususnya dan seluruh penguji umumnya ada hal-hal yang kurang berkenan, karena kami juga ini berusaha untuk memuaskan apa yang diinginkan oleh yang anak bimbingan kami, tetapi terus terang kami bertiga ini tidak diciptakan untuk memuaskan. Jadi karena memiliki keterbatasan. Kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, terima kasih banyak atas penunjukan kepada kami bertiga. Telah kami jalankan dengan sekuat tenaga, dan hari ini kita lihat bersama, inilah sosok doktor yang kita dambakan bersama. Terakhir kami kembalikan kepada Pak Direktur untuk mengembalikan Pak Agus ke pangkuan istri tercinta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang ujian promosi ini ditutup, perkenankan saya menyampaikan bahwa Bapak Dr. Haji Agus Salim MSI, MRA telah menyelesaikan studinya di Pasca Sarjana. Karenanya 2 jam yang sebelumnya masih statusnya mahasiswa, tapi sekarang ini statusnya adalah alumni. Dan alumni itu memiliki tanggung jawab baik moral maupun material. Tanggung jawab moral itu diharapkan untuk senantiasa menjaga marwah UIN Alauddin Makassar, termasuk marwah diri sendiri. Demikian juga diharapkan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai alumni, ya meskipun tidak seberapa, tetapi itu menjadi sesuatu yang amat berharga untuk UIN Alauddin Makassar. Kemudian juga pada kesempatan ini saya menyampaikan 2 syair untuk yang usia 50 ke atas dan yang 50 ke bawah. Usia yang 50 ke bawah, at-tairu yatiru bijanahaini, al-insanu yatiru bihimmatihi. Burung terbang karena kedua sayapnya,
manusia terbang karena cita-citanya. Dengan harapan Bapak Ibu yang memiliki kesempatan belajar, belajarlah mumpung masih ada kesempatan. Berikutnya saya sampaikan kepada bapak-bapak yang barangkali sudah susah untuk lanjut, tapi kalau dikiaskan dengan usia beliau, saya kira hampir semuanya di sini masih berpotensi untuk melanjutkan pendidikannya. Beliau, Pak Agus, Dr. Agus, ya sedikit lebih tua 3 tahun dari saya, tapi semangatnya sungguh-sungguh luar biasa dan ternyata bisa menyelesaikan S3 dengan baik. Makanya yang tampil tadi itu adalah pemberian spesial, hanya yang cum laude diberikan penghargaan tersendiri. Jadi banyak yang selesai S3 tapi tidak seperti yang diberikan itu tadi oleh Pak Dr. Agus. Itu artinya bahwa beliau itu telah belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan peringkat terbaik, yakni peringkat cum laude. Kemudian untuk yang tua dan agak tua, sebuah syair mengatakan, anta fi gaflatin wa qalbuka sahi zahabal umru wa dzunubu kamahi. Engkau senantiasa dalam kelengahan dan hatimu lupa. Wa qalbuka sahi zahabal umru wa dzunubu kamahi. Usiamu senantiasa berkurang, tetapi dosa-dosamu masih tetap seperti sebelumnya. Kapan kita ini bertobat? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan berikutnya saya menyampaikan terima kasih kepada promotor, kopromotor, demikian juga tim penguji yang telah berjibaku untuk mewujudkan disertasi terbaik yang pada akhirnya pada hari ini bisa dipromosikan dan menghasilkan hasil yang maksimal. Demikian juga terima kasih kepada penguji eksternal yang hadir di tempat ini, ya meluangkan waktunya dan memenuhi undangan kami sebagai penguji eksternal. Demikian juga saya berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terutama pada pejabat-pejabat, Pak Direktur, PIP, bapak-bapak dosen, ya, dan juga kepada adik-adik, ada juga taruna dan taruni di belakang ini. Ya, kalian harus semangat, kalian harus bercita-cita lebih tinggi. Ya, kalau dosennya sekarang sudah meraih S3, maka kalian juga harus bercita-cita, bukan hanya sampai di sini, tapi kalau bisa sampai kepada S3 insya Allah. Demikian juga saya menyampaikan permohonan maaf manakala dalam acara ujian promosi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Yang pada akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi Dr. Saudara Dr. Haji Agus Salim MSI MRI dinyatakan ditutup. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.